لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وخليله ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Shalah Al-Munawwarah yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan pagi ini mari kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, beliau yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah perhitungan. Sehingga kita bukti dari tidak pernah perhitungan tersebut, kita semua yang tua, yang muda, bahkan yang masih balita, itu masih diberikan kesempatan dan mampu hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hadir kita dalam berjamaah ini Allah kabulkan segala doa-doa yang kita inginkan. Amin. Kita panjatkan dan Allah hindarkan dengan segala macam bencana yang ingin mendatang kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sama-sama curahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpin umat, beliau pemberi syafaat yang kelak dinanti-nantikan di yaumul kiamat hingga nanti di akhirat. Semoga kita semua diberikan syafaatnya oleh Nabi Muhammad. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan subuh kali ini mari kita sejenak merenungi dan juga memfikirkan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Tentu kita semua sudah paham tentang bagaimana tata cara kita dalam berpuasa, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita penuhi. Mulai dari syarat wajibnya kita sudah hafal, fardu-fardunya juga kita sudah ingat. Tapi bukan hanya cukup sampai situ dalam ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ dalam kitab fikih banyak oleh ulama kitab fikih dijelaskan bahwasanya ada juga yang namanya kesunahan yang ada dalam puasa. Ini yang harus kita pahami. Bukan hanya sekedar syarat fardunya saja, tapi dalam puasa juga ada kesunahan di dalamnya. Nah, ini kita yang kadang kita sering melakukan, tapi kita semua tidak sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu merupakan kesunahan yang mendapatkan pahala. Dalam dijelaskan dalam kitab fikih, wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Dalam kitab fikih itu dijelaskan wa yustahabbu, dan disunahkan fi shaumi bagi orang yang berpuasa. Itu ada berapa? Ada salasatu asya'a. Ada 3 kesunahan Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kesunahan dalam ibadah puasa. Kita dalam melakukan puasa selama 1 hari penuh, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu semua ada 3 kesunahan yang harus kita lakukan. Bukan harus sunnah, tapi eman. Rugi kalau kita tinggalkan, karena ini sangat mudah. Yang pertama, kesunahan yang secara tidak langsung kita selalu melakukan, yaitu adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri yang pertama adalah menyegerakan dalam berbuka. Ingat, adik-adik khususnya ini yang biasa puasanya dianggap ketika buka balas dendam, ya. Ta'jilul fitri di sini
penjelasannya adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, bukan taksirul fitri, bukan perbanyak berbuka, bukan. Hati-hati ya, bukan taksirul fitri, tapi ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita menyegerakan berbuka, cukup dengan kita meminum air putih atau air hangat atau es yang manis-manis, lalu dilanjut dengan sunnahnya itu adalah 3 kurma. Kalau di sini nggak memiliki kurma yang manis-manis atau yang sedikit menantang pedas-pedas, gorengan boleh, tapi secukupnya saja. Karena perintahnya adalah ta'jilul fitri, menyegerakan. Ketika dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dengar azan langsung kita jangan lakukan sholat dulu. Nanti kita gampang bukanya nanti setelah sholat. Bukan, yang lebih baik adalah kita buka dulu. Walaupun itu hanya sebatas saja membatalkan untuk mencapai kesunahan. Jadi kalau kita mau ketika dengar azan kita langsung sholat, itu juga kurang benar. Lebih baik adalah kita minum berbuka dan juga kita makan yang manis-manis. Kalau di Arab disunahkan kurma karena banyak. Kalau di sini kalau kita nggak menemukan, cari alternatif yang lain. Permen boleh, gorengan karena terbiasa orang Indonesia gorengan, nggak apa-apa. Kolak itu juga bagus. Ya. Pokoknya yang secukupnya, bukan taksirul fitri, bukan memperbanyak buka. Ya, karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu. Diperintahkan kita oleh Allah, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Kita yang harusnya kalau kita buka puasa secukupnya, tidak balas dendam, sholat tarawih asli rukuknya enak, jadi ganjil karena kekenyangan. Baju aslinya kalau buat perayaan cari di mall, di toko ada, karena terlalu besar, kudu jahit dikit. Nah ini yang berlebihan, ini yang kurang baik. Sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Itu alasan Allah, maka secukupnya, jangan berlebihan. Karena orang yang berlebihan itu gak enak. Ya, klambi goleti kamera pisan. Ya, di toko-toko laka, kodak tuku bahan yang ukur dewek, jahit dewek. Nah, itu yang kita rasakan berlebihan itu kurang enak. Termasuk ketika makan. Ya, makan kalau berlebihan. Takut ketika sholat tarawih harusnya kita bisa untuk rukuk, jadi susah. Nyalain imam, wah imam itu bisa di rukuk kamera sampai nak. Padahal mah perutnya kekenyangan. Itu, ya. Jadi takjil fitri. Kenapa Allah dijelaskan takjil fitri? Karena kita hanya disunahkan untuk menyegerakan berbuka, bukan memperbanyak buka. Ya. Pengen kabeh dagangan di tuku, tetap ketika udah kenyang berhenti. Nggak mungkin kita makan semuanya. Ya. Yang kedua, kesunahan dalam beribadah puasa adalah apa? Takhirus sahur. Ya, takhirus sahur. Yaitu yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Kalau tadi mendahulukan berbuka, menyegerakan berbuka, kalau ini takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi kita kira-kira alangkah lebih afdolnya kita setengah jam aja sebelum waktu imsak atau waktu subuh masuk. Itu yang lebih bagus akhir sahurnya. Kenapa di sini disunahkan? Karena kalau orang sahurnya jam 2, sahurnya jam 3, yang ditakutkan habis sahur ngantuk, akhirnya kewajiban sholat subuh ditinggalkan. Ini bahaya. Makanya Allah mengatur hukum itu sesuai dengan kompeten dan sesuai dengan kebutuhan
Ini orang manusia ketika sholat subuh di waktu Ramadan sangat baik. Jangan sampai gara-gara sahur akhirnya subuh bablas. Ya, makanya harusnya disunahkan diakhirkan sahurnya. Makanya tadi yang sudah dipraktekkan oleh jamaah mushola Nawaroh, kita sholat malam terlebih dahulu menghidupkan. Baru ketika itu, ketika setengah jam atau 40 menit sebelum waktu isya, kita baru sahur. Endingnya jadi jamaah subuhnya kita tetap hadir. Itu keafdolan yang paling utama. Yang ketiga, ini yang sering dilupakan oleh kita semua, anak-anak, kalangan ibu-ibu dan anak-anak yang perempuan. Ini bahaya. Kalau kita tidak melakukan ini, hilang kesunahan dan bisa jadi mengurangi ibadah puasa, mengurangi ganjaran ibadah puasa. Yang ketiga adalah tarkul hajri anil kalam, yaitu meninggalkan sesuatu segala perkataan-perkataan yang buruk, omongan kasar, jangan kita lakukan. Nada tinggi, membentak atau menghina, mencaci maki, itu jangan kita lakukan ketika kita dalam beribadah puasa. Bahkan dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, fayasunu sha'im, fayasunu sha'im tarkul hajri anil kadhib wal ghibah wa nahwu dzalika kasyatmi. Orang ketika beribadah puasa, orang sedang beribadah puasa, harusnya yaitu menahan diri dari perkataan yang kurang baik, mencaci maki, menggibah, ngrasani wong. Ini nanti kita mengurangi pahala puasa. Kalau kita bisa menjaga mulut kita digunakan dengan yang baik, kita baca Quran, ya, kita baca sholawat, kita baca zikir ketika puasa. Jangan ngerasain orang, jangan mencaci orang, jangan mencela orang, jangan menghasut orang. Insya Allah kesunahan itu kita dapatkan. Bahkan kalaupun kita mendengar orang yang mencaci kita, orang yang menghina kita, orang yang ngerasain kita, kita cukup balas dengan perkataan inni shaimun. Bahkan di kitab dijelaskan 3 kali lebih afdal kita mengucapkan. Nggak bisa diucapkan, dalam hati kita ucapkan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Itu maksudnya agar meredam hawa nafsu kita, amarah kita, agar menjadi lebih baik, dan ibadah puasa kita bisa kita gapai dengan sebaik mungkin, selancar mungkin, dan keberkahan dari puasa itu kita bisa dapatkan nilai ketakwaan kita tingkatkan. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga selalu puasa diisi dengan ibadah, bukan hanya tidur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga bisa kita lakukan kesunahan-kesunahan dalam berpuasa agar kita mencapai ibadah puasa yang hakiki yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.